Dimulai dari sumber air yang cukup jernih, tempat konservasi orang hutan yang cukup luas, dan juga sumber air panas yang menemani perjalanan kami pada hari ini. Selamat mengikuti perjalanan kami sampai selesai. Oh, tempat konservasi orangutan. Tempat apa? Sekolah. Kau bilang kita sekolah hutan untuk hutan. Inilah perjalanan kami di Tahura, Bukit Soeharto, yang menjadi bagian dari IKN yang saat ini dikelola oleh otorita IKN. Semoga kelestarian hutan ini tetap terjaga. Kan bawa Dan ini hasil perjalanan kami yang menggambarkan keadaan sekarang di hutan ini. kita coba nanti Semoga berapa hutan lama ini tetap lestari. telur ini bisa matang ya. Kita akan coba telur ini sampai matang. Di sana ya. Kenapa? Kalau ada hujan kenapa ya? Oh, ini sebenarnya kalau kita pakai anu bisa ya, pakai motor trail semua bisa masuk ya. Cuman kalau hujan ini kan ini apa sungai ini. Kita mulai memasuki area hutan dengan pohon-pohon yang cukup lebat ya, besar-besar juga. Karena ini di musim kemarau, jadi semua daun-daun kering. Sangat berbahaya sekali kalau ada pemicu. Nyalakan api di sini bisa memicu terjadinya kebakaran hutan. Ini jalanan, sebenarnya kita bisa pakai motor nih kalau dibaiki dengan bagus jalan-jalan ini. Cuman memang ada sungai-sungai kecil yang menyulitkan kalau kita harus menggunakan kendaraan sampai sini. Walaupun jalannya nggak menanjak, tapi sungai-sungai kecil dan kondisi jalan yang becek ketika hujan ini akan sangat menyulitkan ya kalau sini. Lagi ada batang-batang pohon yang menghalangi jalan seperti ini. Ketika kita bawa motor ya harus ekstra lebih ya, kita pakai alat pemotong buat memotong pohon seperti ini. Airnya begitu jernih. Sepanjang perjalanan kita seolah mengikuti aliran sungai ya, dan cukup jernih alirannya. Wah, gimana, mantap, jernih. Jadi nggak perlu saring ya, kita nggak perlu saring lagi untuk ya sekedar untuk minum. Yes.
Di ujung ada member baru guys. Siapa namanya? Yusuf. Yusuf. Ih. Yusuf, katakan pada kamera. Masih jauh ya badannya? Jauh kita lihat kan 38. Oh, jauh mana ya? Jauh. Kalau itu matanya kan begitu. Ini mau tebing begitu kan. Wow. Orang rusa. Mana rusanya? Oh ini. Ternyata jejak kakinya Yusuf dikira jejak kaki rusa. Ada tulisan man boy. Aduh. Hey. Ya. Jalannya cukup. Ternyata nyangkut di ini. Sangat trek ke dalam ya. Ini di sungai. Ini berapa kali ngelewatin sungai ini selalu bikin hati terkagum ya. Jernihnya airnya luar biasa. Jadi betul-betul airnya terkontaminasi bahan-bahan yang lain karena memang ini sumbernya langsung dari hutan. Dan hutan ini belum dieksploitasi berlebihan, jadi nggak ada industri di dalam sehingga kondisi air ini jernihnya memang luar biasa dan itu alami. Keren pokoknya. Dan kalau kita masuk ke sini sebenarnya ini sudah sering dilewatin orang ya. Ini ada tanda-tanda yang dipasang, jadi sepanjang jalur treknya itu ada pita-pita yang seperti ini, ada pita merah, kelihatan ada juga rafia yang dipasang sehingga tidak menyulitkan bagi para pengunjung ke sini. Oh, kita harus betul-betul nyebrang air ini karena memang di standar tua itu di WHO beda lagi. 60 ya, 60. Jadi kita ini masih pemuda guys. Pemuda. Wih, ada pohon yang cukup besar. Katakan sesuatu pada pohon itu. Panjanglah umur biar anak cucu masih bisa lihat. Wih, mantap. Kasih pesan, jangan tumbang gara-gara angin gitu. Jangan tumbang gara-gara angin. Jangan tumbang karena manusia. Kita terus tumbuh besar. Luar biasa nih guys. Pohonnya cukup gede juga ya. Mantap dan kelihatan kokoh. Nah, ini adalah ciri-ciri khas di hutan tropis ya. Itu akar pohon itu selalu membuat sayap seperti ini ya. Jadi ada sayapnya seperti ini untuk menahan. Apalagi di hutan Kalimantan sebenarnya kan tanahnya, klaynya itu nggak dalam. Jadi dalamnya lebih banyak batu bara sehingga akarnya akan lebih banyak melebar ya. Seperti ini, pohon besar ini pasti akarnya akan melebar untuk menopang beban dari pohon ini yang cukup besar ya. Sehingga dia jadi kokoh. Ini ada shelter lagi ya. Ini jagawananya mau bercerita tentang kondisi hutan ini. Gimana? Kondisi ini dulu. Camping kita ini dulu tempat kita base camp. Pos 5 kalau nggak salah. Ini pohon besar dulu nih. Habis pohonnya sudah dibakarin berarti.
Kalau dulu enggak. Terbakar atau dibakarin? Dibakarin jadi kayu bakar. Ya kayu bakar. Iya. Wis. Oke. Ini pohon besar ini. Nanti tak tunjukin fotonya. Tapi pohon besar patah atau pohon besar Pohon besar tuh. hidup? Tapi bisa dibakar. Di bawahnya sering bikin api. Oh, rebah akhirnya. Ini juga pohon gede tumbang ya. Ini karena angin kali ini. WC dulu bikin baru itu. Kalau mau cari signal di atas ya. Di atas itu naik. Nanti aja. Ah, sebenarnya aku belum pernah nyobain nih di dalam di atas. Di sini. Nanti sore-sore cari sini. Oh, iya. Ini ngetreknya kemana? Ke lanjutnya? Ini di ujung sudah. Ini Ini ujung sudah? kiri kanan kayak sungai gitu. Oh iya. Mana? Ini sungai sana sungai. Kita tukaran dulu ya. Enggak, sudah enggak apa-apa, aman ya, aman. Di sini situ Kak. Kita ke situ dulu lihat. Yusuf, habis itu dulu Yusuf. Oke. Yang di dalam tuh. Kita ngambilkan treknya jalan ya sampai ujung. Ini pohonnya guys. Pohon sebesar ini tumbang dan membentang ya dari tebing sebelah ini. Jadi jembatan alami. Wow. Ya betul, ngambil airnya di situ Sob, di yang ngalir seger gitu. Kenceng juga enggak masalah. Air sebanyak ini biar dikencingin 1000 orang juga gak berpengaruh juga. Ngawur. Kecuali airnya menggenang bukan ngalir. Ini air ngalir. Biar satu kampungan kencing, kalau air ngalir ini ya lewat aja. Ini pohon-pohon gede masih bisa kita temui di sini. Lumayan gede. Tingginya sampai di atas nggak kelihatan. Berapa puluh meter. Ini sih. Dengan pohon segede ini, tingginya nggak kelihatan dari bawah. Kita terus masuk di hutan yang semakin ke dalam. Jadi kita akan telusuri hutan di sini. Hutan ini masih betul-betul terjaga ya. Jadi pohon-pohonnya masih besar, walaupun memang banyak orang yang keluar masuk ya. Dari adanya jalur ini terlihat bahwa banyak orang keluar masuk sini, tapi sebenarnya hutan ini hutan kedua saya bilang. Apa hutan kedua? Karena dulu pernah pohon besar-besar, zaman-zaman penebangan dulu, pembalakan liar, ini pernah gundul. Dan setelah sekian puluh tahun lagi ini tumbuh lagi dan menjadi hutan yang seperti ini. Walaupun ya ini masih terjaga, semoga nanti kedepannya hutan ini terjaga sampai ratusan tahun. Jadi bisa menikmati hutan yang hutan terjaga. Luar biasa kondisi hutan. Jernih airnya. Aliran airnya lebih jernih ya. Jernih aliran airnya. Jembatan kayu yang patah. Nih, tabungan kayu ini patah. Kita harus lompat ke sini. Oke. Kayu besar yang tumbang. Nah, ini enggak, ini sisa penebangan liar ya. Jadi kelihatan potongannya sisa penerbang liar. Berbeda sekali dengan pohon yang memang secara alami dia kena angin, tumbang dan sebagainya. Kalau gayanya teratur ini nih bekas penebangan.
termasuk ini ya potongannya. Ini potongannya rapi ya gini patahannya. Pohon gede ini pasti ini pohon bekas ditebang, bukan pohon yang rebah karena alamiah. Lihat mana kita? Nyebrang sungai nih. Kita nyebrang sungai lagi. Wow. Enggak. Wah, ini tempat yang begitu teduh ya, dan ini shelter terakhir ya. Oke, ini shelter. Anak muda capek. Anak muda lelah. Lelah ya. Pemuda Pemuda tahun 70-an. Pemuda. Gimana, sini atau di sana tadi? Sana tadi panas. Sini aja, oke. Ini dingin. Oke, sini aja. Cuma musuhnya biasanya nyamuk. Enggak, kalau air ngalir biasanya enggak sih. Ini mau kemana lagi? Lanjut lagi, kayak ke atas. Udah sini aja. Sampai dulu. Batu dinding. Hah? Batu dinding tunggu sana. Langsung? Iya. Berapa kilo di situ? Lumayan. Jauh. Iya, tembus batu dinding. Berat masih. Bawaan berat. Oke. Oke. Untuk malam ini kita akan putuskan untuk ngecamp di camping ground di sini ya. Di shelter terakhir sebenarnya sebelum ini menuju ke batu dinding. Gagal terakhir ini. Kondisinya cukup, vegetasinya cukup rapat. Pohon-pohon gede-gede masih ada di sekitar ini. Cuman di sini yang menyenangkan adalah itu guys, di sana ada airnya. Air sekeliling kita dikelilingi air, sehingga kita nggak kesulitan mau mandi, mau ambil air minum dan sebagainya. Ya cukup bagus lah di sana. Dan itu ada pancuran air yang dari gunung sana, pancuran di sana. Kita lihat di sini ya. Kita lihat maju lagi di mana pancuran airnya. Ini benar-benar air mengalir dari gunung batu-batu ya. Nih, lihat jernihnya airnya ini. Air yang ngalir ya. Jadi kita ambil airnya yang diminum di sini dari air yang mengalir. Batu-batu. Oke. Ternyata pemuda kita satu ini terpaksa harus terduduk dulu. Infus dulu, diinfus. Infus. Pemuda harus diinfus dulu. Makan terakhir di tempat kita camping. Aurat.
Ya. Ini aliran airnya begitu jernih dan walaupun di musim kemarau ya, di musim kemarau, jadi sudah di hutan ini sebenarnya udah lebih dari 3 bulan nggak ada hujan. Cuman karena memang ada sumber airnya sehingga aliran airnya tetap terjaga ya. Tadi masih jernih, ini kan, yang mengalir cukup jernih di sini. Bisa lihat sepanjang sungai. Ini sepanjang sungai nanti tembus di mata air panas. Jadi ini di hulunya, justru di hulunya, di sumber mata air panas. Kita menyusurin sungai terus ini. Ya. Ini ikan-ikan pun kelihatan nih di dalam airnya, jernih isi airnya. Ini sekitar jam 5 sore di hutan ini. Mangga agak nekat saya menyusuri hutan ini melewati aliran sungai ya. Hutan ini masih begitu jadi belum ya, aliran sungai yang cukup jernih. Sepanjang aliran sungai ini ya. Dalam juga guys, dalam juga nih. Nekatnya sungai. Oh, Tuan. Jadi sungai di tengah hutan Bukit Suharto ini memang juga ada dominasi oleh batu-batu ya, ada batu-batu hitam yang di tengah-tengah sungai juga. Entah ini batu terbentuknya dari apa, tapi aliran airnya jernihnya gitu menggoda, jernih sekali. Dan ini betul-betul hutan yang ini di kan sungai ya. Masih rapat sekali posisinya, jadi tengah hutan betul-betul rapat nih sekelilingnya, penuh dengan pohon-pohon besar ya. Ini pohon-pohon besar yang ada di sini ya. Ini pohon di samping sungai gede ya, bekas tumbang dan terbakar ini. Nah ini ketutup juga sungai. Kita lihat aliran sungai. Jadi karena sungai ini memang sungai masih alami yang belum pernah dilewati orang ya, sehingga kondisinya ini masih banyak akar-akar yang menutup juga di tengah-tengah sungai seperti ini. Harus merunduknya untuk
Ini kondisi pohon-pohonnya masih cukup gede-gede di sungai ini ya. Nah, cuman harus ekstra hati-hati ya ketika jalan di batu-batu ini, kan batu-batunya kurang stabil, sehingga kalau salah-salah kita menginjak bisa tergelincir lah jadi batuan-batuan ini, karena memang tidak pernah dilewatin. Ini batu-batu terus secara alami saja. Ini ternyata di tengah-tengah hutan ada suku anak dalam yang sedang bersihkan ini. Jadi ini asli ya, tinggal di hutan. Masak sayur lodeh. Masak nasi, sama nanti kita goreng tempe dan pakai telur nggak hari ini? Nggak usah ya? Tempe saja, sayur lodeh sama tempe. Menu yang sangat spesial. Apinya nyala sendiri. Ini. Saatnya pompa kasur di hutan ya, pompa kasur. Aduh, Kasur. Tetap pakai kasur. Zaman sudah berubah. Kalau dulu hutan ya seadanya, kalau sekarang banyak. Jangan takut. Hutan tidurnya di kasur lagi. Aduh. Tidurnya di kasur tetap empuk. Badan tak sakit. Malam itu pun kita lalui di hutan dengan berbincang-bincang ringan. Selepasnya, karena kita semua kecapean, tahu-tahu tertidur sendiri. Matahari pagi dan Para bidadara dari burung-burung atas di hutan menyambut bukit. pada pagi. Ya, ini berendam, mau berendam. Siapa juga mau berendam di sana nanti. Ini dari atas bukit, itu sumber air panasnya yang dari bawah itu. Jadi dia keluar dari tanah. Nih, ini telur sudah saya masukkan di kompak ya, di plastik. Terus ini saya akan bawa taruh di sumber air panas yang paling besar di tengah. Kita coba nanti berapa lama telur ini bisa matang ya. Kita akan coba telur ini sampai matang. Ini masukkan di sana ya. Kita masukkan di sumber yang paling besar di sini ya, yang panas ini. Ini di sini. Ya, kita akan taruh di sini. Telurnya. Yes. Usahakan nanti ada air yang masuk di kombnya. Aktivitas dari kedua kami awali dengan mandi di sumber air panas, memasak telur di sumber air panas, dan juga kita berkegiatan untuk eksploitasi hutan ini, melihat pohon-pohon, tanaman yang ada di hutan ini. Sungguh beraneka ragam, termasuk mengamati satwa-satwa yang masih berkeliaran di hutan ini. Burung enggang yang terbang, suara burung-burung yang lain, Telur ini bisa sungguh bersautan di matang tengah-tengah ya hutan di ini. sumber air panas ini.
Ini batang yang gede di depan saya ini juga pohon ulin ini. Cukup gede ya. Gede. Tinggi menjulang ini. Sangat besar sekali, cuman sayang di bawahnya ini bekas kebakar. Jadi pernah terbakar hutan ini sehingga bagian bawahnya ini menjadi mati. Tapi untung pohon ini nggak sempat mati dan tumbang. Dia cepat memperbaiki dirinya sendiri supaya dia bisa cepat gede ya. Ini gede sekali pohon ini, pohon ulin ini besarnya. Bisa kita lihat tingginya. Sampai enggak tinggi sekali. Gede sekali ini ketutupnya. Ini menjulang tinggi sekali pohon ini. Lihat penampakan pohon ini. Ya. Ini penampakan di shelter di pos 5 ya. Pos 5. Cukup luas sebenarnya shelter pos 5 ini. Ya. Termasuk ya salah satunya di sini ada pohon yang cukup besar nih. Tapi sudah tumbang dan ini ulin ya, tumbang karena memang di bawahnya sempat terbakar sehingga dia tidak kuat lagi menopang batangnya yang cukup besar sekali sehingga dia tumbang. Di sini juga ada terlihat ada tempat untuk WC umumnya. Cuman coba kita lihat kondisinya. Inilah kondisi WC umumnya di pos 5. Wow, ini dalam cukup gelap ya, sebenarnya lumayan lah kan. Tapi ya perlu perhatian khusus kalau ini memang menjadikan suatu hutan wisata ya, hutan yang memang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pengunjung yang kesini, terutama orang yang di rumah tanam ini. Tapi harus diperbaiki lagi, terutama kondisi fasilitas-fasilitasnya, karena ini ada daya tarik sendiri. Selain sumber mata air panas sebagai daya tarik utamanya, daya tarik yang lain di sini adalah memang hutan yang masih lebat ya, hutan yang masih lebat ini. Jadi bagi penjelajah hutan memang sebenarnya ini surganya penjelajah hutan, memang. Cuman sayang yang fasilitasnya harus diperhatikan lagi, lebih baik lagi supaya pengunjung juga di sini lebih nyaman lah. Kita harus dilindungin gini. Ya. Ini yang utama, pertama yang kita lihat umpamanya sampah. Oh iya, insya Allah aman sampah nanti itu kita. barusan kondisi ini areal di sini ada batasnya. Seharusnya areal sini nggak boleh masuk. Jadi depan Terakhir nanti pos 5, ya. Ya di pos yang di sananya Ya, depan ada aja, gitu. sama yang nanti yang di sana yang depan air panas. Nah itu yang ke atas sananya nggak boleh. Jadi yang ada batasnya, di bukit, jadi ada di bukit, batasnya, ah. ya, ada batasnya gitu. Nah karena Bapak sudah sampai di sini ya, kita cuma ingetin. Ah, aja. iya, Pak. Bisa. Nanti siapa tahu teman-teman kalau anak-anak mahasiswa biasanya kalau yang pasti tahu, hafal dia sudah. Sebelum dia tuh izinnya dikasih tahu ini daerah sini ini ya. Gitu. Karena bapaknya kan belum tahu. Iya belum tahu ya. Ya kita Bapak. Saya biasa di pos 5 situ aja. Ya di pos 5. Yang pohon besar dulu itu Ya. kan sudah tumbang tuh. Nah, ya itu biasanya di situ. Terakhir yang pas sungai inilah. Itu terakhir ya. Terakhir itu. Makanya dibuat WC sana untuk Selepas makan siang, kami pun memutuskan untuk berkemas dan bergegas untuk segera keluar dari hutan ini. Harapannya nanti kita keluar dari Inilah akhir perjalanan kami menyusuri hutan di Kalimantan, di Tohura, Bukit Suharto, yang memang masih terjaga pohon-pohonnya. Semoga pohon-pohon ini tetap lestari, walaupun nanti ini akan menjadi bagian dari IKN. Semoga kelestarian dari hutan ini tetap dipertahankan. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya. Untuk jelajah hutan dan gunung
di Kalimantan. Bahayanya di hutan Terima ini kasih yang adalah telah menonton video ketika ini. kita menemui Sampai pohon-pohon jumpa rotan lagi. seperti ini. Ini agak bahaya, jadi kalau kita nggak hati-hati biasanya tersangkut di sana, bisa robek baju, bahkan kulit kita bisa robek. Karena memang ini duri-duri rotannya cukup tajam ya ini, dan sangat berbahaya sekali. Apalagi kalau kering, tajam sekali. Oh ya, nah di sini bagian rawa sebenarnya. Coba saya balik. Saya sempat terjatuh Mana? ketika keluar dari hutan ini dengan menaiki motor. Maklum jalannya itu jalan setapak yang tipis, jadi sempat terpleset Wih, ini ada dan jatuh. Tapi besar yang ditahan pohon. Kalau nggak alhamdulillahnya ditahan pohon, ya tidak membuat kami cedera. Ya, kalau nggak ditahan pohon, pesan saja agar tetap berhati-hati kalau naik motor keluar dari hutan atau masuk di hutan.